Alhamdulillah sudah samroso. Siang ini kita silaturahim di guru kita semuanya, beliau yang kita cintai, yaitu bersama Kiai Syarif. Alhamdulillah. Oke, sudah samroso. Hari ini saya silaturahim, sekaligus kita ngobrol ya. Sedikit banyak, memang banyak pikiran saya, banyak pertanyaan buat beliau ya. Kiai Syarif, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kedatangan kita Allah berikan keberkahan. Amin. Mudah-mudahan silaturahim, mudah-mudahan kita bisa panjang umur dengan silaturahim ya Abi ya. Alhamdulillah. Oke, tapi sebelumnya saya ingin menyapa sedulur sambung Rasul dulu ini biar lebih mantap, biar lebih semangat. Mental kayak kok kabeh wujud. Komentar dulu, wujud. Saya doakan yang sudah komentar wujud, yang banyak utang-utangnya secepatnya lunas. Amin. Yang belum dapat momongan secepatnya mendapatkan momongan. Amin. Yang belum dapat jodoh secepatnya dapat jodoh. Amin. Yang belum dapat pekerjaan secepatnya mendapatkan pekerjaan yang penuh keberkahan. Amin. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya. Sehat. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum Abi. Sehat Abi. Alhamdulillah. Abi, saya izin ini kita di YouTube saya lagi. Di YouTube Kisah Mengeroso Abi ya. Ya, saya bersama Ustadz Ilham, beliau yang biasanya ya membimbing kami di pendopo Abi setiap malam Jumat. Alhamdulillah. Jadi mohon izin waktunya sebentar Abi untuk ngobrol-ngobrol, banyaklah yang saya tanyakan. Ya, jadi saya ini kan di channel YouTube ini saya sering Abi datang ke tempat-tempat makam-makam waliullah, bahkan ada juga petilasan yang di Nusantara ini sudah menyebar lah Abi. Nah, dan saya pernah juga mendatangi satu petilasan tempat di mana saya sangat ragu juga. Di situ ada makam sosok yang di mana dulu itu katanya yang Surya Kencana atau apa di Bogor. Cuman saya ragu ini petilasan, ngomongnya makom berarti petilasan. Tapi di situ saya penasaran banget. Wah, ini sepertinya entah itu dibuat atau apa, saya nggak tahu, wallahu a'lam. Dan mungkin banyak di tempat-tempat lain mungkin Abi, terutama di kota besar sekarang di Jakarta ya Abi ya mungkin ya. Nah, ini saya ingin sedikit pendapat dari Abi. Mungkin ada juga mungkin Abi di sekitaran Jakarta ini juga mungkin, bahkan kira-kira menurut Abi ada nggak sih makam yang dimana makam itu diziarahi banyak orang ternyata itu palsu? Menurut Abi ada nggak kira-kira Abi seperti itu? Sebenarnya sejak lebih kurang 10 tahun inilah di Indonesia ini menjamur kuburan-kuburan atau tempat-tempat yang dikeramatkan yang diragukan oleh banyak orang. Mengapa diragukan? Karena itu tiba-tiba ada. Nah, biasanya sesuatu akan menjadi besar atau ramai kalau dimulai dari ibu kota. Dimulai dari ibu kota. Saya mengamati berkembangnya beberapa keramat hoak itu. Keramat hoak. Kuburan palsu yang dikeramatkan orang itu, Masya Allah, justru berawal dari ibu kota, yaitu dalam kasus kuburan palsu Mbah Priok. Ini penting saya ulang-ulang sampaikan ini walaupun pahit ya, pahit, karena saya sayang dengan saudara-saudara saya, jangan sampai ziarah salah gitu loh. Nggih, harus Abi. Kan ada persyaratannya, ziarah itu dapat barokah kalau satu yang diziarahinya memang benar, ada. Yang kedua cara ziarahnya juga benar. Gitu. Jangan sampai kita ngelap barokah dengan satu tempat ternyata di situ malah kuburan kucing misalnya, gimana? Lah, Masya Allah. Misalnya lah. Nggih. Atau kita berziarah, tawasulan, tabarukan dengan tempat yang dikeramatkan ternyata itu kuburan kosong, kan itu. Betul. Tapi memang pengamatan saya 10 tahun terakhir ini
agak marak di Indonesia. Kebetulan saya ada anugerah Allah bisa ceramah keliling Indonesia. Dan setiap kali ceramah dimanapun saya mencari tempat yang oleh masyarakat dikenal sebagai tempat orang soleh. Itu saya ziarahi. Oleh karena itu maka kalau mendengar istilah ada kubur yang selama ini tidak dikenal tiba-tiba jadi wali itu, itu ya biasanya saya telusuri. Nah di Jakarta inilah justru mula-mulanya saya menemukan ada cikal bakal berkembangnya maraknya kuburan-kuburan palsu, yaitu kuburan palsu ya, Mbah Priyo. Mbah Priyo. Nah, ya kan? Bukannya itu Habib, Bi? Katanya, Bi. Mohon maaf. Ya, hampir rata-rata kuburan yang baru-baru itu ya selalu pakai gelar itu, Habib, Sayyid atau apalah gitu kan, waliullah gitu. Padahal selama ini dikunjungin orang banyak ya, Bi. Iya. Dari mana-mana orang datang ziarah, bahkan ada juru kuncirnya segala. Ya itu orang tertipu. Masya Allah. Jadi gini ceritanya ya, dulu kan tahun 2010 kalau tidak salah itu ada keributan di situ. Sampai makan korban. Ya kan? Iya, betul, Bi. 1 bulan sebelum kejadian itu saya kebetulan berceramah di kantor wali kota Jakarta Utara. Wali kotanya itu Pak Bambang Sugiono. Satu keterangan menyebutkan bahwa beliau masih ada terah dengan Sunan Derajat. Walaupun beliau orang Banyuwangi, tapi darahnya darah Sunan Derajat Lamongan, Cira. Itu nggak penting lah. Nah, saya ceramah di lapangan belakang kantor wali kota. Sebelum ceramah itu, saya diajak ngobrol oleh Pak Wali Kota, ada juga Lantamal, ada juga yang lain lah. Nah, di situ sempat ada perbincangan bahwa sekarang ini sedang ada masalah apa? Masalah seorang Habib dengan pengacara itu, jangan saya sebutlah namanya, itu menggugat keberatan dengan pembongkaran tanah Pelindo kan akan dibangun. Nah, alasan bahwa dia itu adalah ahli waris dari seseorang yang dikuburkan di situ, yaitu Habib Al-Haddad. Dijelaskan sama beliau, sebetulnya di situ itu sudah tidak ada kuburannya. Jadi kosong. Kosong, sudah dipindahkan ke Semper. Orang yang mindahkan juga masih hidup, gitu kan? SK-nya juga pemindahannya ada. Masya Allah. Orang juga bisa cek. Jadi jelas ya. Jelas. Dan cerita Mbah Priuk itu cerita bohong. Bisa dibilang 100% lah bohongnya itu. Masya Allah. Kebohongan di mana? Pertama, bahwa yang namanya Al-Haddad yang dikubur situ itu seorang ulama besar, dai mengislamkan Jakarta, penyebar Islam di Jakarta, itu bohong. Masya Allah. Karena apa? Bahkan jadi nama daerah Tanjung Priuk tuh gara-gara nama dia. Mbah Priyo. Pokoknya dongeng macam-macam lah. Satu, bahwa dia memang namanya Al-Haddad, marganya Al-Haddad, ya kan? Berasal dari Palembang, seorang pemuda berumur 29 tahun sedang dagang menuju ke Kalimantan. Naik kapal, meninggal di kapal, kemudian numpang dikuburkan di tanah itu di Pelindo. Itu hasilnya. Karena Pelindo akan dipergunakan dan itu bukan tanah milik pribadi, milik perusahaan, maka dipindahkan ke Dobo, kalau satu Dobo ya, ada. Nanti kita baca di bukunya juga ada. Dan dipindahkan, udah selesai. Dan itu bukan tanah warisan beli dari mana? Masya Allah. Itu loh. Nah, terus cerita macam-macam. Ya, Wes, berkembang itu, Bi, berkembang. pokoknya Yang aneh-aneh ada keramatnya lah. Tungku atau apa itu ya, terkenal di situ apa itu namanya, tungku atau apa itu ya. pokoknya itu dongeng semua lah. Saya aja insya Allah ya. Dongeng, Masya Allah. Saya nggak ada kepentingan apa-apa, tapi saya ingin saudara saya sadar, saya juga tukang ziarah. Tidak salah maksudnya, biar tidak salah ke sana ya, Bi. Dia mau ngapain di situ? Oh, Gitu. loh. Berarti ini
istilahnya berarti ada sejarah yang dikaburkan dong, Bi. Kalau seperti Bukan ini. cuma ada, banyak di Indonesia banyak. Masya Allah. Makanya 2017 saya sudah mengadakan seminar nasional indikasi pengaburan sejarah Islam Nusantara. Masya Allah. Saya undang 3 nih pembicara. Saya itu Profesor Dr. Mansur Suranegara, masih hidup alhamdulillah sekarang di Bandung. Yang kedua Ki Haji Ridwan Saidi, almarhum. Yang ketiga Profesor Agus Sunyoto. Saya buka bahwa ada indikasi di Indonesia ini ada pengaburan sejarah. Ya Allah. Sebelum kita mati, saya bilang kan, ayo kita sampaikan apa adanya. Berat memang, karena begitu masifnya orang-orang yang punya kepentingan. Lu kenapa kok sampai ada kuburan palsu? Alah, cari duit lah. Betul. Cari Kadang duit. Sekarang kan orang bisa jualan yatim, jualan Betul. Quran, jualan agama. Yang paling gratis, murah, gede duitnya jualan kuburan. betul juga ya. Kalau dipikir-pikir betul, Abi. Iya dah. Betul. Juru kuncinya kaya juga. Dia kaya. Astagfirullah. Nanti ada syariat baru di situ. Kalau pengen kabul, lemparan duit. Duitnya Iya. kamu yang ngambil, bukan orang yang dikubur. Betul, Abi. Betul. Gitu? Saya ngeliat sendiri, betul. Banyak. Airnya lagi nanti belum dijual. Air karoma dari makamnya. Nah, ini pertanyaan besar, Abi. Ini emang maaf ya penonton, saya juga ini biar Abi yang meluruskan. Bi, ini ada saya di makam itu kadang orang itu bawa botol taruh di makamnya. Ini kalau menurut Abi ini maksudnya apa ini? Yang mau nyampah kali lah. Aduh ya Allah ya Rasulullah. Nah, ini Bi, sedikit ini. Saya itu kan sering ke makam-makam nih, Bi. Ya kan, saya ingatkan sama teman-teman kisah Rasul senangnya ke makam-makam. Saya bilang sesuai hadisnya Rasulullah dibawa oleh Ibnu Majah bahwa manusia yang paling cerdas adalah manusia mengingat datangnya kematian. Kan begitu, Bi ya. Nah, salahkah, Bi, kalau kita ini kan sebagian kaum ada mazhab yang berbeda mengatakan kita ngapain ziarah? Bukannya ketika orang meninggal dunia ini ada 3 yang diterima itu. Bagaimana kalau menurut Abi? Tentang ziarah itu sendiri, Bi. Ziarah kubur itu kan memang artinya mengunjungi atau mendatangi kuburan. Nggih. Kalau orang-orang di Timur Tengah ya bahasa Arab hari-hari berkunjung ke temannya juga ziarah. namanya. Ziarah betul, iya. Ziarah. Ada beberapa tujuan. Ziarah itu kan disunahkan. Nggih. Hadisnya ada. Saya kira udah pada tahu semua lah. Nggak usah disebut, yang udah tahu mah. Disunahkan. Terus apa tujuan ziarah? Yang pertama, tudzakirul akhirah, ya kan? Supaya kita sadar bahwa kita akan mati dan nanti akan ada hari akhirat. Tuh. Yang kedua tuh zahidu fid dunya. Kalau orang yang nawaki bakal mati, maka dia akan zuhud dalam perkara dunia, tidak mencintai dunia tapi memindahkan cintanya kepada akhirat. Yang kedua. Terus yang ketiga, nah ini kita mendoakan orang yang dikubur di situ. Jangan minta mengkubur ya, doakan. Iya. Dengan harapan nanti kalau mendoakan beliau, kan orang mulia limpahan barokahnya ke kita juga. Nah, baru yang keempat, ini ada di dalam amalia Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu tabarukan, ngalap barokah. Jika yang dikubur di situ adalah orang-orang yang memang mengandung barokah. Ini babnya itu bab di dalam kitab Majelis Dzikir. Maka orang-orang soleh itu, kata Nabi, humul jalasaul ladzi la yashqa bihim jalisuhum. Orang yang duduk dengan mereka tidak akan celaka. Dimaknai oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan duduk dengan orang soleh tidak akan celaka itu baik hidupnya maupun wafatnya. Maka kalau berdoa di samping kuburan orang soleh, insya Allah itu mustajab doanya. Itu ada di kitab-kitab syarah hadis. Oh, ada kitab. Ya. Nah, tentu yang kita tabaruk itu ya orang soleh, gitu kan, orang soleh. Maka jangan sampai kita tabarukan malah dengan tanah kosong. Nah, ini Tabaruk sama siapa di situ? Iya, saya ingat dulu guru saya Profesor Dr. Said Agil Munawar. Ketika terjadi polemik tentang adanya situs di Bogor, katanya ada harta karun. Beliau gampang aja, coba dibuka, dibongkar, kan lumayan buat negara. Iya, ada nggak betul? Itu orang ribut. Itu yang benar. iya. Kan gitu kan? Masya Allah. Cerita Ashabul Kahfi kan juga sama kan, Khidir dan Musa. Kalau memang ada ya amankan, ambillah gitu. Nah, sama dengan ini kasus nggak percaya bongkar. Apa sulitnya, Pak? Berani enggak? Ayo buka. Kan kalau memang waliullah, orang yang namanya wali kutub kan, utuh badannya bongkar.
Betul. Tapi kalau cukup dengan orang-orang yang masih hidup, orang kita ini akalnya normal dan tidak pernah buru-buru ke orang, yang galinya masih ada hidup, tanya bener nggak, SK-nya ada, fotonya juga ada, mau diapain lagi? Ya Allah. Tapi orang-orang yang kepentingannya dunia, nggak takut akhirat, membohongi orang banyak, dan orang kita lagi percayaan lagi. Astagfirullahaladzim. Betul Abi. Betul. Percayaan nih. Nah iya. Dibangun seindah mungkin, di model kayak angker sakral, sudah Abi. Orang Jadi datang duit. berbondong-bondong lagi. Jadi duit Abi. Duit. Insyaallah ya Rasulullah. Paling gampang cari duit itu satu rental yatim, kedua ya Ternyata Allahu Akbar. Ada Ge. rental kuburan. Masya Allah, betul. Aduh kaget saya. Kita harus sampaikan ke umat apa adanya. Kalau ragu, jangan nyerang di YouTube. Ayo ketemu. Kan saya berulang kali kan? Betul Abi. Betul. Kalau misalnya Anda ragu dengan omongan saya, ini buka aja buku ini. Ini buku resmi. Minta baca orang yang rapatnya, yang bertemunya ini ya. Masya Allah. Nih, Monggo. buku ini kesimpulannya bahwa Mbah Priuk itu adalah keramat palsu. Itu kesimpulannya. Siapa yang bikin? Nih. Pengarah ya kan, susunan tim pengkaji kasus makam ex TPU Dobo Koja Jakarta Utara. Pengarah Ki Haji Ma'ruf Amin, Ketua MUI Pusat. Penanggung jawab Ki Haji Munzir Tamam MA, Ketua Umum MUI DKI Jakarta, almarhum juga. PJ Administratif Dr. Haji Samsul Ma'arif, Sekum MUI DKI Jakarta, sekarang Ketua Tanfidiyah NU DKI Jakarta. Ketua tim Dr. Syafi'i Mufid, Ketua Komisi Pengkajian MUI DKI Jakarta. Sekretaris Haji Habib Setiawan SIP MSI. Bendahara Dr. Anas Haji Abi Ikhwanuddin MSI. Koordinator tim keagamaan Dr. Haji Hamdan Rashid MA. Ini saya sebut namanya semua, maaf ya. Supaya kalau Anda ragu, cari orang ini. Betul. Sekretaris tim keagamaan Dr. Haji Fuad Tohari MA. Masya Allah. Anggota tim keagamaan Ki Haji Zulfa Mustafa. Kiai Haji Saifuddin Abdul Ghani MA, di mantan Ketua Umum MUI DKI. Kiai Haji Ibnu Abidin LC, seluruh anggota Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta. Seluruhnya. Koordinator tim sosial Robi Nur Hadi SIP MSI PhD, kandidat ya. Sekretaris tim sosial Dr. Haji Munawir Yamin. Anggota tim sosial Dr. Andas Haji Makmun Al Ayubi, Haji Udin Syamsuddin, Habib Yusuf Asyatiri, Habib Hussein Boften, Dr. Andas Daloh Abdallah, Daden Hidayatur Rahman STHI. Tim ahli JJ Rizal. Nah ini pemerhati sejarah makam Habib Hasan Al-Haddad. Alwi Syahab, ini Habib juga nih, ahli sejarah Jakarta. Dr. Tommy Kristomi, ahli makam keramat. Dr. Jeffrey, ahli sejarah Habaib. Dr. Abdul Khair, ahli sejarah linguistik. Habib Abdurrahman Basurah, ketua bidang organisasi Robito Halawiyah. Habib Ahmad Al-Atos, maktab daimi Robito Halawiyah. Haji Bambang Haryanto, SH notaris. Dr. Bagus Sumargo, ahli statistik. Dr. Haryanti, arkeologi. Wah. Masya Allah. Penanggung jawab. Dr. Tawal, arkeolog. Dr. Irmawati, arkeolog. Dr. Isman, arkeolog. Dr. Slamet Purnomo, SPF, ahli forensik. Kemudian koordinator tim PAR Dr. Syafi'i Mufid, sekretaris Kiai Haji Qoimuddin Tamsi. Ini buku ditulis bukan kaleng-kaleng. Yang bertanggung jawab paling atas Kiai Haji Ma'ruf Amin, sekarang Wapres. Masya Allah. Silahkan siapa saja yang meragukan, tadi nama-nama yang saya sebut, silahkan dihubungi. Ini kebenaran. Kesimpulannya adalah bahwa cerita dan makam Mbah Priuk itu hoak. Selesai. Masya Allah. Ya. Nih. Saya akan sampaikan, tidak ragu-ragu. Siapapun boleh bertemu saya, kapan saja, di mana saja, kita siapkan. Siap. Ya. Oke, kalau susah menemuin beliau, lewat saya juga boleh ya, Abi ya. Biar saya jembatanin. Monggo silakan para Habib-habib yang di sana, mohon maaf, ngapunten, mohon maaf hampura. Yang di sana monggo, saya siap. Artinya kita meluruskan saudaraku biar tidak salah. Ziarah boleh tapi jangan salah kan gitu. Ada yang bilang Sarip anti Habib. Guru-guru saya Habaib, Habib Syekh Al-Jufri guru saya. Saya anti Dhurriyyah Rasul. Guru-guru saya itu Dhurriyyah Rasul. Sayyid Agil Al-Munawwar itu guru saya.
Ya nanti kalau sambung-sambung leluhur juga ada yang tulisannya. Masya Allah. Ya, ya. Sampai hari ini kami komunikasi dengan baik-baik di antara mereka. Kitab-kitab Said Muhammad Alwi Al-Maliki, saya punya berpuluh-puluh itu. Saya jadikan referensi saya. Masya Allah. Saya ingin Anda ingat hati-hati. Ziarah kubur, tapi pastikan bahwa kubur itu tidak hoak. Kalau sudah hoak, ngapain ke situ kita? Ya. Itu loh. Betul, betul. Mohon maaf lah. Nggih. Saya ini karena banyak diserang di YouTube, bukan membalas mereka, tapi saya mengingatkan. Sadar. Iya, iya. Daripada kita ziarah kubur yang tidak jelas, yang ikhtilaf, yang polemik, yang paling utama itu ziarah kubur ibu bapakmu sendiri. Betul. Tidak ada yang lebih hebat dari itu. Betul. Rasul, keluarga sahabatnya, baru ibu dan bapakmu. Itu tempat ziarah, itu keramat termulia di dunia. Jelas lagi. Ya, saya ziarah kubur Wali Songo, saya keliling tiap setengah tahun sekali. Tapi saya awali dengan datang ke kubur orang tua saya sendiri. Jamaah yang ikut saya, tolong ziarahi ibu bapakmu sendiri. Sowan mereka, doakan mereka. Ingat dan sadar jasa mereka. Baru kau ziarah wali. Jangan kalau ke kubur orang tua ngurus juga tidak pernah. Kalau kubur wali segera dibawa, minyak wangi semua dibawa. Ini tambahan aja ya. Iya. Tapi yang pokok adalah bahwa ini jawaban saya. Nah dari sini kemudian ke daerah-daerah saya kaget. Asal ada daerah tertentu datang di sana, ini ada kuburan Al-Anu bin Al-Anu. Tapi ini dari dulu enggak. Siapa yang anunya? Ada. Terindikasi pelakunya itu satu rombongan. Iya, betul. Bisa jadi. Saya lihat ini kayaknya mau nutup kemuliaan Wali Songo. Nggak bisa, saya bilang. Siapa coba-coba menutup kemuliaan Wali Songo, dibongkar aibmu, percaya aja. Rata. Itu karomah itu. Betul. Jangan. Masya Allah. Saya baru tahu juga ini, ya Allah. Saya juga baru tahu. Ya. Iya, Jadi iya. mohon, saudara-saudara, saya sayang dengan Anda semua. Nah, dan tidak minta apa-apa saya. Tapi saya sedih melihat saya kok datang di tempat yang udah kosong. Ya Allah, ngapain di situ? Tapi kenapa orang menutupi ini? Ini bukunya banyak sekali dulu. Saya tidak tahu siapa yang borong. Iya. Untungnya saya dapat sekitar 60 biji ya, saya bagikan teman-teman saya. Ini dulu dijual umum, Abi. Iya, umum. Oh. Tapi ya, kembali ke kecerdasan masing-masing lah. Bagi saya sih wallahu alam bishawab, dan beliau Abi untuk meluruskan ya. Meluruskan aja, mungkin ada pihak-pihak yang mungkin nggak terima atau apa, ya jauh lebih baik secara dibuktikan secara fakta ya, Abi ya. Ya, iya, Ilmiah ayo. ya. Nah, Apa sih kita kan cari selamat bareng. Kalau saya salah, nasihatilah. Betul. Bareng-bareng. Tapi saya melihat ada kesalahan, saya harus menasihati siapapun juga saudara kita untuk saya bicarakan apa adanya. iya. Terus. Masya Ziarah kubur itu mulia aja. Ini kan diadu-adu sekarang. Wah, ini anti ziarah kubur. Berapa kali kamu ziarah kubur dibandingkan dengan saya? Di mana saja kamu ziarah kubur? Tapi saya hanya mau yang original. Betul. Yang jelas. Iya. Bukan petilasan atau napak tilas ya, Abi ya. Iya. Ziarah itu ada makam, bukan makom. Makam. Jadi ada jasad yang di situ ya, Abi ya. Iya. Oke, siap. Masya Allah. Ya. Ini saya jujur saya shock banget saya, Masya Allah. Wali Songo kali itu. Makam-makam yang nggak jelas begitu. Iya, malah orang-orang sekarang banyak yang mulai tidak mengenal Wali Songo, dikenalkan dengan kuburan yang baru-baru. Iya, baru-baru betul. Ya syukur alhamdulillah kemarin teman-teman di Probolinggo kan udah mulai berani bongkar kuburan palsu tuh. Wah, Masya Allah. Iya, sudah ada itu lihat di YouTube lah. Oh. Ada berapa tanah kosong kemudian dibikin kuburan Habib anu. Ketika orang-orang itu yang membuat rekayasa didesak katanya, nggak apa-apa bikin model kuburan itu untuk mengundang rohnya itu. Ini bukan mengundang roh, mengundang jin. Betul. Undang jin, betul. Gitu? Betul. Iya, betul. Ayo kita buktikan. Itu ada penceramah yang bilang untuk menghadirkan rohnya. Udah penceramah itu bawa, kita ketemu, tes-tesan gitu. Coba panggil, rohnya siapa? Itu jin. Betul. Ini sembarangan sekali, gabah sekali ini agama, Masya Allah. Alhamdulillah orang Probolinggo memang the best sebenarnya.
best. Masya Allah. Ketika sadar, nggak ragu-ragu. Saya berharap daerah lain juga mulai belajar ini. Siap, siap. Karena saya melihat ada tanda-tanda seambrek-ambrek kuburan palsu hari ini, keramat palsu hari ini. Cepat dibangun dan kita terlena, kemudian siapkan warung-warung, masyarakat jadi akhirnya senang karena punya warung kan. Masyarakat kau makan dari warung yang penuh kebohongan nanti dosa juga. Jual warung aja warung, jangan karena itu. Jangan kemudian ketika dikatakan bahwa ini kuburan palsu, kita yang punya warung marah. Nggak usah, kita insya Allah cukup rezeki tanpa harus ada kuburan palsu juga. Malah dosa ikut bohong kita. Masya Allah, betul. Ketika saya bilang soal kuburan yang berada di di Terboyo kan, saya bilang itu juga palsu karena saya pernah ke sana ketika mau ziarah ke Sunan Kalijogo. Kita lihat ya, namanya orang tukang ziarah kan tahu kuburan kan jenggul kan, jadi kok nggak ada ya. Saya tanya sama penjaganya, memang ini cuma petilasan. Oh ya sudahlah, gitu kan. Tapi ketika belakangan jadi ada makam Syekh Jumadil Kubro, saya kan protes. Protes saya cuma seperti ini. Teman-teman tuh yang dulu tanya petilasan, sekarang ada tulisan gede banget makam Syekh Jumadil Kubro. Makom. Nah, makam kan, saya di salah-salah kan ada YouTube tuh nyerang saya. Ya terserah, saya nggak rugi kok. Tapi alhamdulillah ada kiai sepuh yang dari mana tuh? Solo apa ya? Mengatakan juga memang itu palsu. Tapi yang anak kuliah daripada repot, ayo kita bongkar. Betul. Iya, betul. Wali kan di sana masih utuh badannya. Betul. Mbah Mun aja masih utuh 4 tahun. Maimun di Mekah ya? Iya, ya kebetulan saya kebagian dengan izin Allah, alhamdulillah. Ini mangku terakhir keranda Mbah Mun sampai kuburan tuh saya bagian. Tahadus bini mah bukan untuk pamer, untuk apa pamer, nggak ada nilainya kan. Itu. Saya juga nggak tahu kalau saya ada. Pokoknya saya kan pengen megang karena paginya saya nungguin jenazah Makmun sebentar di Dakar, sholatnya di situ masih belum pakai masih baru tutup pakai kain. Saya sholat di situ dengan teman-teman di Dakar Haji ya, Pol dengan kiai NU. Nah, wafat setelah dibawa di Haram pulang, saya belum duluan situ. Nah, dia datang ya, saya rebut, saya minta sama Pak Dubes kan, kasih aku lah, pegang lah gitu. Nah, terus turun saya bilang. Rupanya ada yang ngesut saya dari atas, dari polisi di sini. Loh, kok ada gambar kursi itu? Iya, aku ambil tadi katanya. Masya Allah. Jadi janganlah punya pikiran menyangka kita paling banyak ziarah kubur. Aku ini dari kecil tukang hidup di kuburan. Masya Allah. Iya.